termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang digantikan Perpu ini, yang sempat sudah berlangsung, sampai keluar peraturan pemerintahnya, khusus di sektor misalnya persawitan yang menghebohkan kita hari-hari ini. Bahwa kejaksaan atau aparat penegak hukum tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah kalau begitu di mana kegentingan dan memaksanya ketika ini untuk menyelamatkan perekonomian negara? Saya melihat ada ambigu di dalam pemerintah. Pimpinan Badan Legislasi dan para anggota yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang barangkali juga bisa dibantu menjelaskan, yaitu berkenaan dengan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi itu telah memberikan keputusan. Salah satunya meminta payung hukum yang formal sudah dipenuhi. Lalu keluarlah perpunya yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku bersyarat sampai 2 tahun nanti November 2023 ini. Di saat harus diberi ruang untuk kesempatan membahasnya bersama DPR, pemerintah mengambil sikap atau Presiden mengambil sikap tidak memenuhi apa yang disampaikan diputuskan MK, tapi menerbitkan Perpu sendiri. Yang dari penjelasan pemerintah tadi pagi pada kita pimpinan, ternyata terjadi beberapa perubahan di dalamnya. Paling tidak ada 5 substansi baru yang dimasukkan di situ. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan demikian ketatanegaraan kita atau sistem hukum kita membolehkan atau setidaknya bisa diterima apa yang diputuskan MK itu tidak dipatuhi oleh pemerintah? Bukankah disuruh atau diputuskan untuk kita bahas bersama? Sedangkan Perpu kita tidak masuk lagi ke substansinya, tinggal pada setuju atau tidak setuju, sehingga proses pembahasannya tidak lagi masuk ke dalam substansinya. Padahal ada juga 5 substansi baru yang dimasukkan di dalamnya. Yang kedua, saya menangkap betul penjelasan Pak Sofyan Djalil. Tadi disampaikan begitu capek kita bikin undang-undang ini, banyak sekali undang-undangnya, tapi begitu pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak mematuhinya. Saya tangkap betul tadi. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang digantikan Perpu ini, yang sempat sudah berlangsung, sampai keluar peraturan pemerintahnya, khusus di sektor misalnya persawitan yang menghebohkan kita hari-hari ini. Bahwa kejaksaan atau aparat penegak hukum tidak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah kalau begitu di mana kegentingan dan memaksanya ketika ini untuk menyelamatkan perekonomian negara? Saya melihat ada ambigu di dalam pemerintah. Di satu sisi hendak mengambil cara cepat supaya masuk investasi seluas-luasnya dan memberi kemudahan pada investor atau pelaku ekonomi itu menjalankan tugasnya, tapi kemudian ditabrak itu. Kalaupun nggak ditabrak, ya nggak dipakai. Lalu ngapain kita capek-capek buat undang-undang ini, pakai Perpu ini, juga tak dipakai. Dengan demikian, pertanyaan saya adalah, ini mungkin ke Pak Sofyan Djalil, apakah Anda juga termasuk yang tidak serk gitu, jangan-jangan nanti Perpu ini jadi undang-undang nggak dijalankan juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menjadi berantakanlah ini. Apalagi yang Bapak tinggalkan, antara yang di BPN dengan yang di kehutanan, lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, padahal semangatnya adalah untuk mengantisipasi agar ekonomi kita tidak rubuh, seperti yang disampaikan Pak Raden Pardede tadi. Ini ambigu yang menurut saya. Bagaimana pandangan para narasumber?